nggak kepikiran gimana caranya layanan streaming atau server game itu bisa siap dalam hitungan menit aja? Padahal yang pakai bisa jutaan orang sekaligus. Nah, jawabannya itu ada di sebuah revolusi yang nggak kelihatan yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai dari masalahnya dulu ya. Dulu, selama puluhan tahun, jaringan internet itu rasanya kayak jalan tol yang dicor beton. Kuat, iya, tapi kaku banget dan susah diubah. Tiap kali ada perubahan, mau nambah jalur baru misalnya, itu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Para ahlu bahkan punya istilah sendiri untuk kondisi ini, yaitu osifikasi. Ini kayak pengerasan pembuluh darah tapi di dunia digital, yang pastinya bikin inovasi jadi macet total. Penyebab pengerasan ini ada dua. Pertama, otak yang ngatur lalu lintas data itu nempel, jadi satu sama otot atau perangkat fisiknya, nggak bisa dipisah. Kedua, setiap layanan, sebut aja firewall atau load balancer, itu butuh badannya sendiri-sendiri, butuh mesin khususnya sendiri. Jelas ini boros dan gak efisien banget. Kalau kita bandingkan, perbedaannya tuh jauh banget. Di satu sisi, kita punya jaringan tradisional yang rumit, mahal, pokoknya terikat sama perangkat keras. Nah, di sisi lain ada visi baru yang lebih modern. Jaringan yang simple, cerdas karena dikendalikan software, dan bisa kita program seenak kita sesuai kebutuhan. Dan disinilah pahlawan pertama kita muncul, Software Defined Networking atau kita singkat SDN. Idenya kedengeran radikal tapi sebenarnya brilian. Gagasannya simple, pisahkan otak jaringan dari ototnya. Jadi ide kunci dari SDN itu sebenarnya gini. Gimana kalau otak dari tiap perangkat itu kita cabut, terus kita kumpulin jadi satu di pusat komando? Nah, langkah inilah yang mengubah segalanya. Coba bayangin deh, kalau nggak ada konduktor, setiap musisi main sendiri-sendiri kan? Jadinya berisik, bukan musik. Nah, SDN inilah konduktornya. Dia bisa lihat keseluruhan musik, jaringan secara utuh, terus ngarahin tiap perangkat, biar bisa main bareng, menciptakan harmoni yang sempurna dan efisien. Intinya, ya pemisahan jadi 3 lapisan ini. Dengan begini, kita bisa bikin aplikasi yang bisa nyuruh jaringan buat ngelakuin apa aja yang kita mau. Misalnya nih, kita bisa prioritaskan lalu lintas video call di atas download file gede, dan semua itu diatur dari satu pusat kendali. Keren kan? Tapi, misahin otak aja jelas belum cukup. Kita juga butuh tubuh yang fleksibel. Nah, disinilah pahlawan kedua kita datang. Network Function Virtualization atau NFV. Tujuan utama NFV itu satu, stop pemborosan. Kita nggak perlu lagi beli kotak-kotak hardware yang mahal dan spesifik buat tiap fungsi, kayak buat firewall, router, atau load balancer. Artinya, kita nggak butuh lagi tumpukan perangkat keras yang beda-beda. Sekarang, semua fungsi itu cuma jadi aplikasi yang bisa jalan di server biasa yang standar. Jauh lebih murah, dan pastinya jauh lebih fleksibel. Hasilnya, luar biasa. Biaya langsung anjlok karena nggak perlu lagi beli hardware mahal buat tiap fungsi. Layanan baru, misalnya butuh sistem keamanan jaringan buat tim baru, bisa aktif cuma dalam hitungan jam, bukan lagi berbulan-bulan. Dan yang paling penting, semuanya jadi jauh lebih gampang diatur. Oke, SDN dan NFV itu kalau sendiri-sendiri emang udah hebat. Tapi, waktu keduanya digabungkan, waktu otak yang cerdas ketemu sama tubuh yang lincah, nah disitulah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Gampangnya begini, NFV itu menciptakan alat musik virtual yang fleksibel dan SDN jadi konduktor yang ngatur semuanya. Si otak, SDN, sekarang bisa ngendaliin si tubuh, NFV, yang bisa beradaptasi secara dinamis kapanpun dibutuhkan. Kombinasi inilah yang jadi mesin penggerak cloud modern. Inilah alasan kenapa sebuah layanan bisa otomatis nambah kapasitas waktu lagi rame dan ngurangin lagi waktu sepi. Inilah yang bikin semua yang kita nikmati sekarang bisa berjalan secara on demand. Terus, di mana kita bisa lihat dampaknya di dunia nyata? Ya di sini, semua model layanan cloud yang kita kenal, mulai dari infrastructure, platform, sampai software as a service, semuanya itu ditenagai oleh prinsip-prinsip revolusioner ini. Jadi, poin terpentingnya adalah revolusi berbasis software inilah yang ngasih kecepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang jadi ciri khas komputasi awan zaman sekarang. Ini jadi pemikiran yang menarik kan? Kalau software aja bisa membebaskan jaringan dari kungkungan fisiknya, kira-kira apa lagi yang bakal dibebaskan selanjutnya? Ini semua baru permulaan. Terima kasih sudah menyimak.